Bro, kita sudah sampai nih akhirnya di rumah kediaman Ketua MPR RI Om Bro. Tahu nggak posisi Ketua MPR RI itu di posisi ketiga loh Om Bro. Posisi pertama Om Bro, 1 Presiden, kedua Wakil Presiden, ketiganya Om Bro adalah Ketua MPR RI Om Bro. Mau tahu keseruannya Om Bro? Yuk ikuti saya, gas Om Bro. Halo Om Bro, hari ini Om Bro kita ada di kediaman Ketua MPR RI Om Bro. Om Bro pasti tahu semua. Kita hari ini dikasih kesempatan, alhamdulillah loh Om Bro, ini kesempatan langka bisa berkunjung di kantornya pejabat MPR RI Om Bro. Oke Om Bro, kita langsung ngobrol dengan beliaunya. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang, Mas Ria, baik. Guys, selamat siang. Terima kasih loh Pak, kami Kicomania dikasih kesempatan untuk berkunjung di kantor Bapak. Ini salah satu kebanggaan buat saya pribadi. Izin Bapak, untuk kesibukan selain menjadi Ketua MPR RI, apa aja ini Pak? Ya, sebetulnya banyak kegiatan selain tugas-tugas negara yang saya lakukan. Saya sekarang dipercaya jadi Ketua Umum IMI, Ikatan Motor Indonesia, kemudian juga Tarung Derajat. Dua-duanya ini merupakan cabang olahraga POT. Siap. Ya, jadi hobi ini kan penting untuk menjaga keseimbangan otak kiri, otak kanan. Betul. Saya juga hobi sama Mas Rio, hobi burung. Om Bro ini loh. Selain kesibukan, tapi burung beneran. Siap. Selain kesibukannya beliau masih menyimpankan hobi burung. Ini yang akan kita bahas Om Bro. Tapi sebelumnya Om Bro kita tanya, Bapak izin, saya mau bertanya dengan karir Bapak dari DPR, kita dikasih kesempatan loh waktu itu Om Bro RGN tampil mengadakan event di Piala DPR RI. Sekarang beliaunya menjabat Ketua MPR. Nah, kiat apa Bapak bisa sesukses ini untuk di? Ya, yang pertama ya kerja keras. Siap. Kemudian nggak boleh baper. Nggak boleh baper tuh Om Bro. Siap. Kemudian ya pantang menyerah, itu aja. Ulet. Siap. Sama lah kayak miara burung lah. Harus telaten dan konsisten ya Pak ya. Nah, untuk pelihara burung, ada apa aja nih Pak di sela-sela hobi burung ini Pak? Koleksinya saya dengar gahar-gahar juga Pak koleksinya. Ya, saya mengalir aja hobi itu kan. Ada yang trade in, ada yang beli ya. Ada juga yang kasih orang. Soalnya rencana saya dengar Bapak juga mau bikin aviari juga Bapak. Oh, sudah ada. Bikin aviari ya. Nah, saya pengen belajar nanti saya juga, soalnya belum saya malahan Bapak. Nah, sekarang ya di aviari apa aja Pak? Ya, kebetulan di rumah ada lahan kecil ya, kita tutup atasnya jadi aviari. Ya, banyak selain jenis-jenis burung paruh bengkok ya. Burung namanya kakatua, kemudian makau, dan juga burung-burung yang murai batu nih Pak. Murai batu, ada cecak rowo, ada jalak Bali. Ya, macam-macam lah. Siap. Saya hafal. Izin Bapak, kesempatan ini saya ada titipan dari seluruh komunitas Kicomania Bapak. Ini karena PPKM yang tidak berkesudahan nih, teman-teman ini bertanya-tanya Bapak, kapan ini PPKM ini selesai? Pertama, kedua, bisnis sentral UMKM kami di dunia Kico ini sangat benar-benar drop Bapak. Jadi kami itu minta ya wejangan ke Bapak, apa yang harus kami lakukan untuk bertahan aja sudah sangat sulit gitu loh Bapak. Justru harusnya usaha atau hobi yang bertahan di PPKM ini justru hobi kicomania burung ya, burung berkicau. Kenapa? Itu kan bisa meningkatkan imun. Iya, betul. Lalu kalau di rumah mau ngapain? Masa main burung sendiri kan? Iya, makanya nggak asik tuh Pak. Masa pelihara sendiri, ocehan sendiri, lama-lama juga jenuh Pak. Makanya jadi memang nggak harusnya, menurut saya sih bisa PPKM ya? PPKM ini
masalah hobi burung tuh harusnya lebih meningkat ya. Lebih meningkat ya izin Bapak. Jadi izin-izinnya masih kan lomba kan bisa dengan online. Betul. Ide bagus tuh, Om Bro. Bisa dengan tanpa ini bisa online, bisa mengusulkan. Ya, jurinya online kan siap, gitu siap, bisa. Siap. Karena kita terpantau dengan peraturan pembatasan jumlah peserta tadi loh Bapak. Tapi sekarang udah mulai longgar. Sudah mulai longgar sih alhamdulillah. Kan sudah kalau semua sudah di vaksin, maka bisa mengikuti kegiatan, cuma tetap menerapkan prokes yang ya. Nah, sampai kapan nih Bapak ini kira-kira bocoran ini sampai selesai? Wah, apakah nunggu vaksin selesai atau apa gitu Bapak? Ya, sampai sekarang belum ada yang bisa menjawab secara pasti ya. Tapi yang pasti target yang bisa terukur adalah soal vaksinasi. Kalau semua sudah divaksin, paling nggak 80%, maka kita sudah mulai bisa berkegiatan normal. Kalau sudah terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Siap. Kalau tiap keluarga dari 10 atau 8 yang divaksin 6, itu berarti sudah dianggap sudah memiliki kekebalan kelompok. Siap. Jadi itulah target yang sedang dikejar oleh pemerintah, dan kita harapkan akhir tahun ini, paling lambat awal tahun depan sudah mulai bisa kembali ke kegiatan normal, tapi tetap dengan menggunakan prokes kesehatan. Siap. Saya mohon Pak, biar agak cepat, nggak usah nunggu tahun depan, akhir tahun aja Pak, biar kami itu bisa gantang burung lagi Pak. Kalau gantang burung kan bebas di rumah masing-masing. Tapi nggak bisa lomba Bapak, sedihnya di situ. Ini jadi terkendala perizinan karena pembatasan peserta tersebut Pak. Jadi saya pada kesempatan ini saya sedikit keluh kesah sama Bapak untuk ini biar. Oke, menurut saya sih sekarang udah mulai longgar. Kita balap pertandingan balap udah mulai. Sudah mulai lagi mulai ya Bapak. Minggu ini udah mulai. Ya. Ini hari ini kita buka balap di Sentul. Drag race jalan sekarang. Cuma kapasitasnya 30%. Penontonnya masih dibatasi juga ya. Siap Bapak. Bahkan di beberapa tempat hanya tanpa penonton, artinya virtual ya, artinya live streaming. Streaming semua. Mungkin Kicomania bisa meniru. Bisa dong live streaming itu bisa. Ya, Pak. Kerjasama dengan Telkomsel bisa live streaming. Dilombakan bisa dong, kan suara. Betul Bapak. Karena yang important kalau berdoa dalam hati nggak bisa dinilai. Itu Om Bro. Kalau suara kan bisa nilai mana bagus mana enggak kan? Betul. Kalau dalam hati nggak bisa dinilai tuh Om Bro. Izin Bapak, sebelumnya kita berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk membuat lomba Piala DPRI, dan pertama kali nih Pak, EO, RGN, EO seluruh Indonesia bisa menggelar lomba di depan gedung DPR RI. Kalau mau seorang bikin lagi silakan. Siap, tuh karena, Bro, bisa boleh bikin lagi. Ya, karena kemarin saya mendapat kesan acara lomba burung berkicau ini sangat menarik perhatian publik. Antusiasnya luar biasa, Pak. Antusiasnya juga luar biasa. Jadi kalau mau bikin lagi silakan kita. Tuh Om Bro, dipersilakan bikin lagi. Kita buka pintu lebar-lebar. Siap. Itu keren. Jadi Bapak MPR RI, tapi judulnya beda lagi mungkin. Gak apa, kita rubah jadi Piala Ketua MPR. Piala Ketua MPR, siap. Izin, gimana sih Bapak rasanya jadi ketua wakil rakyat seluruh Indonesia? Ya sama seperti kita jadi kepala rumah tangga. Kan Mas Priyo kepala rumah tangga. Siap. Ya pertama harus lebih banyak mendengar. Siap. Yang kedua bersikap adil. Siap. Yang ketiga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh anggota keluarga atau orang-orang yang dipimpin. Siap. Nah yang keempat mengatur bagaimana agar suasana di rumah itu harmonis. Nah itulah tugasnya. Sama ruang lingkup yang kecil ini dibawa ke ruang lingkup yang besar. Betul. Nah gimana Bapak menyaring dari perwakilan seluruh rakyat hampir 220.000 orang mengapresiasi ke Bapak usulan-usulan, kepentingan, kemauan, apa nggak pusing Bapak? Ya, semua ada saluran-salurannya kan. Sama kayak di rumah tangga, misalnya nyonya arisan, kan aspirasi ibu-ibu yang arisan nih. Saya aja pusing Pak, untuk arisan itu aja pusing. Anak-anak dengan teman-temannya, ya kan ada saluran masing-masing. Nah,
di meja makan lah kita bicara bagaimana aspirasi-aspirasi yang berkembang di lingkungan masing-masing, di rakyat disampaikan, kemudian yang kita kaji dan kemudian kita ambil satu keputusan secara musyawarah mufakat. Itu tadi ya Pak ininya, intinya kuncinya. Saya aja Pak pemilik IO Dunia Kicau seluruh Indonesia. Semua anggotanya banyak kepentingan, banyak keinginan, banyak kemauan. Pusing Pak, apalagi ya itulah dibutuhkan pemimpin seperti Mas Priyo kan gitu. Itu aja membagi waktunya aja susah. Nah, ini Pak Bangsud ini gimana membagi waktu agar semua terfasilitasi? Kan ada waktu kita bekerja. Kalau normalnya kan Senin sampai Jumat. Tapi kalau di politik nggak ada tuh. Senin sampai Senin lagi, 24 jam ya itu bekerja. Masih bekerja kalau di politik ya. Siap. Makanya saya cuma mikir aja Pak dari rumah. Terus kapan ya meluangkan waktu untuk hobi kadang? Bukan hanya burung tapi kan di IMI juga hobi di jalan mengalir aja. Mengalir. Apa nggak sibuk Pak ini hobi burung, terus hobi otomotif dan lain-lainnya? Ya tergantung kita memanage ya. Memanage Bapak. Kita split aja. Siap. Itu keren tadi Om Bro. Jangan Pak Bangsud ini kepada yang penting kuncinya jangan segala sesuatunya menjadi beban. Kita jalannya dengan santai, dengan gembira. Kemudian kita open mind, terbuka. Siap. Jangan kita bilang udah defend, tahan. Udah terima aja masukan, kritikan kita terima. Hadapi dengan senyuman. Intinya yang satu lagi tadi kata Bapak, jangan baper. Jangan baperan. Di politik nggak boleh baper. Nggak boleh baper ya Bapak. Kalau baper down. Ya, kalau baper jantungan bisa stres. Belum jadi ketua MPR sudah stroke duluan ya Pak. Siap Om Bro, saya juga cita-citanya jadi ketua MPR RI seperti Pak Bangsud ini. Siapa tahu Om Bro ya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Satu lagi Bapak, saya pernah lihat podcastnya Bapak waktu membahas tentang mako. Saya lihat koleksi Bapak ini punya mako yang langka. Mako jenis apa ini Pak? Oh, warna biru. Hyacinth. Hyacinth. Nah itu langkanya seperti apa itu Pak? Ya memang ini hyacinth ini the legend ya. Di jenisnya. Karena dari mulai lahir itu memang ada historinya, ada sejarahnya. Itu dimulai dari kreativitas seorang anak muda Malang namanya Andi Ho. Salah satu dia dari mulai telur dia tetaskan pakai alat, kemudian dia pelihara sampai besar. Saya dapat dari beliau. Siap. Dan dipelihara dengan telaten sehingga dewasa dan sangat jinak dan akrab dengan manusia. Siap. Kenapa langka? Karena memang populasinya sangat kecil ya, sulit karena dia umur 20 tahun baru bisa bertelur. 20 tahun baru bertelur Pak. Itu lama juga ya Pak. Jarang yang jadi. Itu yang membuat langka spesies ini ya Pak ya. Siap Pak Bangsud. Itu keren itu. Gantung jadi the legend namanya Bosque. Namanya Bosque. Siap Om Bro, namanya Bosque Om Bro. Ini salah satu koleksi Bangsud yang paling langka dan paling orang nggak punya Om Bro, dicari juga nggak bisa. Soalnya apa? 20 tahun baru bertelur satu dan belum tentu jadi ya Bapak ya. Izin Bapak, kalau di Mako itu paling langka, tapi di Murai Batu ada yang paling langka. Oh iya, apa itu? Itu Golden Sama Bapak. Oh, Mas Priyo punya? Siap, kebetulan saya udah inden 4 tahun Pak. Berapa dapat? Baru dapat 1 anak. Oh ya? Baru sudah dapat 1. Itu asli Indonesia? Asli Indonesia. Dia hanya silangan genetik antar Murai Batu split A dengan split B, T1, T+ disilangkan menjadi Golden Sama. Tapi karena Murai Batu yang biasa saya ketahui, saya punya ya, warnanya hitam sama coklat ya. Kalau suara sama? Suara sama Bapak. Oh cuma ini aja? Warna. Nggak bisa dicat? Nggak usah dicat Bapak. Itu udah bawaan lahir. Jadi dia hanya putih dan gold saja Pak.
nanti kalau kelamaan ada krem sedikit tapi goalsnya tetap nyampe. Itu ngomong-ngomong maksudnya nih kok teman-teman hobi banget sih ikut lomba burung tuh, emang hadiahnya menarik ya? Hadiahnya menarik sih Bapak. Apa? Kalau lomba itu kita satu hadiahnya menarik, kedua apa, prestasi. teman-teman karaoke? Enggak, enggak karaoke Bapak. Itu ya karaoke. Kirain hadiahnya teman karaoke enggak ya? Enggak. Kalau apa hadiahnya? Yang karaoke Pak Iwan aja Pak biarin. Hadiahnya bisa satu mobil ada Bapak. Ada mobil? Oh. Mobil ada, uang ratusan, puluhan juta juga ada. Di samping itu kita bisa berprestasi, burung-burung kita semakin prestasi semakin mahal harganya Bapak. Itu. Nanti kalau Bapak jadi ada kesempatan, kalau burungnya udah jago, sering juara, mati bisa nangis orangnya yang punya. Saya deg-degan Pak. Tiap pagi saya cek WA ada nggak laporan joki yang mati. Kalau mati ya wis beli lagi biar nggak sakit hati Pak. Kalau kita nggak langsung beli, kepikiran terus Bapak. Itu ya bisa membedakan jadi juara itu gimana caranya? Kan sama aja suaranya, kalau suara sama aja. Betul. Jadi cuma nyaring nggak nyaring. Betul. Jadi kalau murai batu Bapak itu seninya ada di seni suara. Jadi sepinter-pinter kita mengisi murai batu dengan varian suara-suara burung-burung yang lain. Gimana? Bapak. Contohnya gimana tuh? Kayak suara jalilin. Apa tuh jalilin? Jadi suara tembakan gitu Pak. Suara lovebird. Jadi murai batu ini burung yang sangat pintar. Dia pintar banyak suara-suara varian. Kita dempetin lovebird, insya Allah dia apa itu Bapak, nempel suara lovebird. Wah kalau gitu kalau sering dengar suara ambulan bisa dong. Wah bahaya itu Pak. Itu bisa Pak, bisa sekali. Bisa, ya? Tapi kan bahaya, kita jadi siapa yang sakit, siapa yang meninggal. Murai batu tuh ya? Murai batu Bapak. Nah, berapa pasaran murai batu sekarang? Pasaran murai batu kalau dari anakan, dari breeding paling 2,5 jutaan Pak. Enggak, kalau yang udah jadi? Udah jadi ratusan juta. Oh iya? Iya Pak. Gila, mahal juga. Iya, saya yang Ohara. Apa sih? Apa Ohara tuh? Ohara itu jenis nama lain? murai batu. Jenisnya lain? Enggak, nama aja. Oh nama. Nama burung. Itu aja pernah didatengin dengan uang cash 3M sama 1 Rubicon. Kenapa nggak beli? Enggak Pak, mau saya ternak. Mau saya breeding Bapak. Karena nanti anak-anaknya kan bisa kita dapat regenerasi sambil kita hobi juga melestarikan burung-burung murai batu ini Pak. Kalau nggak dilestarikan kan nanti saya dimarahin Bapak, nggak boleh lomba kayak cicak hijau dan sebagainya, satwa-satwa yang hampir punah. Kalau lomba burung tuh per jenis ya? Per jenis murai batu, nggak bisa murai batu lawan misalnya cicak rawo, nggak bisa? Nggak bisa, nggak boleh Bapak, kalah dong nanti murai batunya, suaranya gedean cicak rawo. Sebenarnya kalau suara tuh lebih bagus banget sih burung tuh. Suara burung tuh yang kutilang atau kutilang nggak pernah ada? Kutilang jangan Bapak, jangan ada. Karena kalau kutilang sih boleh, tapi suara terecetannya yang khasnya kutilang itu membuat jelek nanti Bapak. Jadi gitu. Membuat penilaian mati gitu loh Pak. Jadi juri menilai, oh ini suaranya suara jalilin, suara lovebird, ini suara cucak jenggot. Nah ini suara tilang, wah jelek sekali. Cucak jenggot apa cucak jenggot? Cucak jenggot itu jenis kayak kutilang Bapak. Cuma dia berjambul sama kayak kutilang tapi warnanya coklat. Itu yang membuat isian-isian pendamping lah masyarakat. Dari sekian banyak jenis burung yang paling bagus suara burung apa yang kita punya nih, Indonesia punya nih? Kalau jenis suara ya? Iya, jenis suara. Kalau saya pribadi murai batu. Murai batu ya? Murai batu karena katanya kalah kencang sama cicak rawo. Ya, karena kan kita nggak lomba kencang-kencangan Bapak. Oh kalau cicak rawo kencang ya? Ya kencang banget. Tapi suara cicak rawo itu kan menggema. Cempreng ya? Iya, menggema. Jadi kalau murai batu dia seni. Kita bisa menikmati suara seni ketika bangun pagi, ketika kita sore hari itu enak gitu loh Bapak. Seperti kenari, murai batu. Enak mana kalau bangun tidur suara cicak rawa sama suara bini ngamuk? Gak enak dua-duanya Pak. Gak enak dua-duanya. Gak enak dua-duanya Bapak. Om Bro, begitu tadi asiknya ngobrol sama Ketua MPR RI. Ngobrolnya sampai ngalor ngidul, ketawa ketiwi. Aduh, luar biasa. Ketua MPR RI ini sangat terbuka sekali bagi siapapun untuk hadir atau menghadap
istilahnya nongkrong bareng, oke-oke aja ya Bapak. Nah, izin Bapak, barangkali ada pesan-pesan untuk teman-teman Kicomania untuk di lomba-lomba ataupun konservasinya. Silahkan Bapak. Hanya satu saja, jadi kepada teman-teman para pehobi atau komunitas Kicomania, yang pertama saya memberikan apresiasi pada kalian sebagai penyayang satwa ya. Siap. Nah, tugas kita sekarang adalah menjaga kelestarian mereka. Siap. Menjaga kelestarian atas satwa yang kita sayangin. Siap. Sehingga dengan demikian populasinya juga tidak akan punah. Siap. Sebagai penggemar atau pecinta daripada satwa, ya sebaiknya kita mencari dari sumber-sumber yang tidak memungkinkan satwa ini yang kita sayangi ini dan dilindungi ingin punah. Betul. Sehingga kalau kalian sedang mencari burung, baik yang berbunyi maupun nggak berbunyi, yang berbunyi Pak, yang berbunyi atau yang berkicau, ya sebaiknya ke penangkar yang memang sudah dibina oleh pemerintah, dan itu ditandai nanti dengan sisilah ring di kakinya biasanya ya, Rio ya. Jangan sekali-sekali memburunya di hutan, menjebaknya dengan lem atau apalah namanya jebakan, karena itu kan merusak ekosistem yang ada. Jadi sekali lagi silakan kalau mau bikin acara lomba burung berkicau lagi di MPR, silakan, kita terbuka. Karena saya tahu dan paham bahwa komunitas burung berkicau ini Kicomania ini sangat luas, cukup besar banyak. Sekali. Yang penting yang dipiara, dijaga, dan dirawat adalah burung beneran ya, bukan burung orang lain. Apalagi burung tetangga Bapak. Izin Bapak, terakhir nih, saya ada cendera mata buat kenang-kenangan dari kami untuk Bapak, biar kalau pas melihara burung di rumah ingat kami Bapak. Siap Pak Iwan, minta tolong. Ini Bapak salah satu hasil UMKM ya, Sangkar Raja Bapak. Siap. Kasih ya. Siap. Ini luar biasa tuh, ini dari apa? Ini dari karet 3D ini Bapak. Jadi sekarang sangkar-sangkar sudah milenial. Siap. Terus kalau bukanya gimana? Ini Bapak, siap, otomatis. Jadi nggak manual lagi. Siap. Siap Pak Iwan. Siap. Terus ini ada lagi. Siap. Izin ada kenang-kenangan koleksi dari kami Bapak. Siap. Terima kasih. Izin Bapak yang terakhir, boleh saya lihat aviarinya di rumah? Boleh. Nanti karena saya masih ada rapat. Siap. Wis. Ini mantu saya yang diantar. Siap. Oh Wisnu, saya udah dapat izin untuk tengok aviarinya. Boleh. Siap. Terima kasih sebelumnya Bapak. Siap.